والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat-nikmat lainnya yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kenapa tidak akan mampu? Karena saking banyaknya. Yang nampak maupun yang tersembunyi, nikmat agama maupun nikmat dunia begitu banyak sekali. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sekecil apapun, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan cara bersyukur itu bukan hanya sekadar dengan ucapan alhamdulillah, tetapi syukur itu harus dengan hati, dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmatnya hanya di jalan kebaikan. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami', yang mana di kesempatan ini kita sampai pada pembahasan tentang adab seorang yang berilmu kepada dirinya, yaitu yang ketiga di halaman 27, zuhud terhadap dunia. Orang yang berilmu hendaknya bersikap zuhud terhadap dunia. Nah, zuhud itu apa? Benarkah zuhud itu meninggalkan harta dunia? Benarkah zuhud itu menjadi miskin? Benarkah zuhud itu menjadi malas bekerja dan hanya berdiam diri di masjid atau mushola? Zuhud itu apa?
Apakah orang yang kaya nggak bisa zuhud? Apakah orang yang miskin pasti zuhud? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu jawaban. Jangan sampai kita salah dalam memahami zuhud. Adik-adik yang mau main dan bercanda di luar aja ya, Dek. Anak-anak siapa ini? Di luar aja mainnya. Silakan Pak, diarahkan. Kalau mau di dalam masjid, menyimak dan diam dan memperhatikan. Ya, kalau mau main dan ngobrol, maka di luar. Ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi butuh jawaban. Zuhud itu apa gitu? Kita kan harus zuhud. Rasulullah SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka. Kita harus zuhud. Nah, zuhud itu seperti apa? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Untuk memahami zuhud, kita harus memahami nilai daripada dunia, nilai daripada akhirat. Karena zuhud itu adalah sikap atau keyakinan bahwa sebanyak apapun dunia yang kita miliki, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Zuhud itu keyakinan bahwa sebanyak apapun dunia itu tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Dan zuhud itu amalan hati, bukan amalan anggota badan. Hatinya punya keyakinan enggak akhirat itu lebih baik daripada dunia? Walaupun miskin, kalau dia melihat dunia lebih penting daripada akhirat, dia belum zuhud. Walaupun enggak punya apa-apa, walaupun enggak punya apa-apa, miskin papa, tapi dia berkeyakinan dunia ini lebih baik daripada akhirat, maka saya cari dunia. Maka orang ini belum zuhud walaupun miskin. Dan orang kaya yang berkeyakinan akhirat itu lebih baik daripada dunia, daripada apa yang dia miliki, dari hartanya, dari dunianya, dia yakin akhirat itu lebih baik, maka dia adalah orang yang zuhud walaupun hartanya banyak melimpah ruah. Maka Islam tidak mencela kekayaan. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar,
dan tidak ada yang bisa menandingi kebesaran kerajaannya sampai hari kiamat. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, dan banyak sahabat lain yang dikenal dengan kekayaannya, dengan bisnisnya, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu amalan hati. Tidak bisa dinilai, oh fulan zuhud, oh ini enggak zuhud, enggak bisa. Enggak bisa dinilai. Orang yang memang dasarnya enggak punya, berbeda dengan orang yang dasarnya punya kemudian dia meninggalkan apa yang dia punya. Maka kadang jadi ledekan. Sebenarnya memang gak punya pakaian kecuali yang menempel di badan, gak bisa beli lagi. Masya Allah, zuhud banget ya. Jadi perlu pemahaman yang benar terhadap zuhud, dan penuntut ilmu harus zuhud. Nah, harus zuhud itu seperti apa? Jangan penuntut ilmu harus zuhud berarti harus nggak punya apa-apa, harus miskin. Ini salah kaprah dalam pengertian zuhud, salah paham. Zuhud tadi sudah disebutkan sebagian pengertiannya. Di antara pengertian zuhud juga adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu yang lebih baik darinya. Kita suka dunia, siapa sih yang enggak suka? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar, wajar. Tapi secinta-cintanya kita pada harta, pada wanita, pada lelaki, pada jabatan, zuhud itu lebih mencintai yang lebih baik daripada itu semua, yaitu akhirat, surga. Boleh nggak kita cinta harta? Boleh. Tapi kita harus lebih cinta akhirat daripada harta. Lebih cinta surga daripada harta. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ketika mencari harta kita mengorbankan akhirat. Justru kita mencari harta itu untuk lebih mendekatkan pada akhirat. Supaya bisa bayar haji, kan gak sedikit itu biayanya, betul apa tidak? Butuh harta. Supaya bisa umrah, supaya bisa sedekah, supaya bisa bangun masjid. Banyak jalan-jalan kebaikan yang membutuhkan harta. Maka orang yang zuhud mencari harta pun, mencari dunia pun untuk jalan menuju akhirat. Abdurrahman bin Auf pernah membawa barang dagangan ke kota Madinah dengan jumlah yang sangat besar. Unta-unta yang panjangnya sejauh mata memandang membawa barang-barang dagangan untuk dijual ke penduduk kota Madinah. Ya, bisnis itu seperti itu, memindahkan barang satu tempat ke tempat yang lain yang membutuhkan. Kita belinya sekian, dijual dengan ada keuntungan ya di tempat yang lain. Nah, ini dibawalah barang-barang itu ke kota Madinah untuk dijual. Tapi sampai di Madinah
qadarullah keadaan masyarakatnya sedang krisis, sedang sulit, ekonomi sedang menurun, nggak jadi dijual, jadinya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba, tujuannya apa sih jualan? Hah? Orang yang orientasi dunia, ya untung dunia-dunia saja. Tapi orang yang zuhud, cari dunia untuk akhirat. Ketika ada kesempatan untuk bisa berinfak di masa-masa sulit, ya, modalnya, untungnya diinfakkan. Dan ternyata itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf miskin. Seperti kata Rasulullah, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Abdurrahman bin Auf terus tambah berkah hartanya, tambah banyak hartanya. Sampai kalau saja membuka, ya, bantalnya mungkin dia akan menemukan emas. Saking banyaknya harta berkahnya. Padahal dulu ke Madinah nggak punya apa-apa. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Ansar, saudaranya menawarkan ke Abdurrahman bin Auf, "Saya punya 2 kebun, kita bagi 2. Saya punya harta segini, kita bagi 2. Terima kasih, semoga Allah berkahi hartamu, keluargamu." Tunjukkan saja di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Mulai dari nol beliau cari kerjaan, cari, ya, bisnis di pasar, hingga akhirnya berkah dan banyak hartanya. Ketika Rasulullah meninggal, yang menanggung nafkah istri-istri Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf. Ini contoh potret orang yang zuhud itu berpalingnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Karena apa? Karena yakin bahwa dunia itu hina dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal abadi. Antara batu permata dengan es batu lebih berharga mana? Sama-sama batu ya. Lebih berharga mana batu permata dengan es batu? Ini perumpamaan aja, tidak mewakili, tapi sedikit pendekatan. Dipanas terik haus, butuh dong es batu buat ngademin air. Bikin es teh, bikin apa gitu pakai es. Tapi ketika harus memilih antara mengambil es batu atau batu permata, dan gak bisa dua-duanya, kita pilih yang mana? Kalau bisa dua-duanya kita ambil, es batu iya, permata iya, itu alhamdulillah. Tapi dalam kondisi harus memilih, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih es batu atau batu permata? Berapa harga batu permata? Segenggam bisa miliaran misalnya, atau ratusan juta. Es batu digenggam 1 jam mencair. Sekarang Bapak lebih milih mana antara es batu dengan permata? Batu permata. Es batu dunia, batu permata akhirat. Dan akhirat itu lebih besar daripada perumpamaan ini. Tapi untuk pendekatan bolehlah kita coba. Ada nggak orang yang berakal sehat lebih mementingkan es batu meninggalkan batu permata? Orang akan mengatakan, di mana akal Anda? Kenapa kau tinggalkan permata untuk es batu yang mencair?
Kalau bisa dua-duanya, ambillah dua-duanya. Yang penting permatanya aman, jangan dibuang. Tangannya cuma dua, dia bisa menggenggam, dia menggenggam es batu dua tangannya itu. Permatanya ditinggalin. Dipakainya sedikit, kemudian mencair dan hilang. Ya, dia menyesal. Ini sedikit perumpamaan. Karena akhirat itu kekal, sedangkan dunia itu fana. Sebentar aja dunia itu. Sampai Allah mencela mereka-mereka yang memilih dan mementingkan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada orang-orang yang lebih mementingkan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukan berarti nggak boleh dunia, bukan. Yang penting akhiratnya aman. Bahkan Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Allah ingatkan dunia itu penting itu, tapi akhirat itu lebih baik. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah pasar bersama beberapa sahabat. Beliau melihat seekor kambing cacat yang telah menjadi bangkai. Kambing cacat dan jadi bangkai. Beliau mengambilnya dan memegang telinganya. Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang ingin menukar ini dengan 1 dirham? Mau nggak beli 1 dirham? Dirham itu uang perak, murah. Kalau dinar emas. Mau gak dengan 1 dirham? Murah banget nih, dijual murah nih. Kata para sahabat, tidak ada seorang pun dari kami yang ingin menukarnya dengan apapun. Siapa yang mau? Kambing cacat bangkai lagi, gak bisa bermanfaat. Apakah ada yang ingin memilikinya secara gratis? Demi Allah, kata para sahabat, andaikan dia hidup, dia pun sudah cacat. Apalagi ketika telah menjadi bangkai. Kata Rasulullah, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini di hadapan Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Kalian menganggap bangkai kambing cacat itu hina, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada itu. Lebih hina daripada bangkai kambing cacat. Kita menghinakan bangkai nggak mau gitu. Maka dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada itu. Maka jangan kita terpedaya dengan dunia dan kagum dengan mereka yang diberikan dunia. Orang kafir dikasih dunia, kok bisa ya? Allah itu enggak butuh dan hina di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah senilai sayap seekor nyamuk, kalau ada nilainya ya, senilai 1 ekor nyamuk aja, 1 sayap ekor nyamuk aja, maka Allah tidak akan memberi minum setetes air di dunia kepada orang kafir. Tapi karena gak ada nilainya, monggo makan tuh dunia, karena gak ada nilainya di sisi Allah. Nah, kita jangan kagum dengan dunia yang ada pada orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Gak ada nilainya di sisi Allah. Nah, ini nilai dunia dengan akhirat. Berarti walaupun kita punya dunia, namanya dunia kita diberikan oleh Allah, ya kita terima gitu kan.
kita qanaah, banyak atau sedikit, kita harus tetap yakin akhirat itu lebih kita inginkan, lebih kita cintai, lebih kita rindukan. Dan Yunus bin Maisarah mengatakan, zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal. Oh, saya mah zuhud, gak mau pegang HP. Haram bagi saya HP ini. Hah? Yang halal jangan diharamkan, Pak. Saya zuhud, haram bagi saya pakai kendaraan. Saya mau jalan kaki aja. Ini bukan zuhud, mengharamkan yang halal. Bukan pula dengan membuang harta, oh harta dibuang-buang karena zuhud. Bukan begitu. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Catat, zuhud itu yang pertama, engkau lebih yakin dan percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tangan kita. Lebih yakin dengan surga daripada dunia. Yang kedua, keadaan dan sikapmu sama, baik ketika ditimpa musibah ataupun tidak. Dapat kenikmatan, sikapnya sama. Dapat musibah, sikapnya juga sama. Itu arti zuhud. Jangan ketika dapat nikmat, wah Masya Allah, merasa dimuliakan sama Allah. Giliran dapat musibah, Allah menghinakannya. Ya, gak terima dapat musibah. Zuhud itu sama ketika dapat nikmat, ketika dapat musibah. Serta dalam pandanganmu orang lain itu sama, baik ketika memujimu atau mencelamu karena kebenaran. Dipuji enggak bikin terbang. Dicela karena kita di atas kebenaran enggak bikin minder atau terpuruk terjatuh. Sama sikap kita. Kenapa? Karena kita enggak mikirin dunia, karena enggak mikirin celaan-celaan manusia, yang kita pikirkan akhirat, yang kita pikirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pengertian zuhud di sini adalah amalan hati semua. Yang pertama tadi apa? Kamu yang lebih yakin percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan kita. Ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka saat itu kita bisa zuhud. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, fondasi zuhud adalah ridho terhadap segala yang datang dari Allah. Orang yang selalu qanaah adalah orang yang zuhud. Dialah orang yang hakikatnya kaya. Barang siapa memiliki sifat yakin dan percaya kepada Allah, ia akan tenang, menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan ridho kepada segala keputusan Allah baginya. Yakin. Dikasih banyak nerima, dikasih sedikit nerima. Dikasih banyak nggak bikin sombong dan ujub, dikasih sedikit nggak bikin ya merana dan terhina. Ibnu Mas'ud menjelaskan, yang dimaksud dengan yakin adalah kamu tidak mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Tidak dengki kepada seseorang karena rizki Allah atasnya. Tidak mencela seseorang karena kamu tidak diberi sesuatu oleh Allah. Ya, yang dimaksud dengan yakin, pertama, kamu tidak mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Sebagian orang pengen semua orang suka sama dia. Padahal kata Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhoan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Pasti ada yang suka, ada yang gak suka.
Kalau kita ingin semua orang suka, itu akan mengorbankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah murka, enggak apa-apa. Yang penting kamu ridho, naudzubillah. Pengen dipuji orang, pengen disuka orang, akhirnya dia mengorbankan agamanya, mengorbankan keyakinannya. Dia tahu itu haram, tapi enggak enak. Ya udah deh, enggak apa-apa melakukan yang haram demi mendapatkan simpati manusia. Tidak sedikit yang seperti itu. Supaya orang-orang pada suka. Wah, kalau kita istiqomah di jalan Allah, ntar ada yang gak suka. Akhirnya dia apa? Mulai melunak, menanggalkan akidahnya, menanggalkan keyakinannya, melakukan yang haram supaya semua orang suka. Na'udzubillah. Zuhud itu yakin tidak mencari ridho manusia dengan mengorbankan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak dengki kepada seseorang karena rezeki Allah atasnya. Ada teman, ada tetangga dapat rezeki lebih, bisa beli kendaraan, kendaraannya beli baru, rumahnya beli baru atau renov atau segala macam, dunianya terus meningkat. Kita jangan iri dan dengki. Kalau kita masih iri dan dengki, berarti kita belum zuhud. Ya? Kita belum zuhud. Zuhud itu kita udah menganggap semua ketetapan Allah dibagi-bagi oleh Allah. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit. Tidak terganggu sedikit pun dengan rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, tidak mencela seseorang karena Allah, karena kamu tidak diberi sesuatu oleh Allah. Ini saya jadi miskin gara-gara si fulan dan si alan. Ya, mencela orang lain karena kita nggak dapat rezeki gitu dari Allah. Yang kasih rezeki sebenarnya siapa? Allah kan? Allah menetapkan rezeki kita sedikit, kadang banyak. Nah, ketika dapat sedikit, kita jangan mencela orang lain, nyalah-nyalain orang. Ini saya miskin gara-gara fulan dan alan. Padahal kaya miskin adalah ketetapan Allah. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama kan itu keyakinannya. Yang kedua, keadaan dan sikapmu sama ketika dapat musibah ataupun tidak. Yaitu hendaknya seseorang lebih mengharapkan pahala atas musibah yang sedang menimpa. Ya, entah itu kehilangan harta, anak atau yang lain, daripada tetap utuhnya barang-barang itu di tangannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa zuhud terhadap dunia, akan terasa ringanlah segala musibah yang menimpa. Catat ini. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa zuhud terhadap dunia, akan terasa ringanlah segala musibah yang menimpa. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya memandang orang yang memuji dan mencela dengan sikap yang sama. Orang yang mengagungkan dunia, yang gak zuhud, akan lebih memilih pujian dan membenci celaan. Anti kritik, anti celaan. Gak suka dicela. Maunya diapain? Maunya dipuji-puji doang. Dan mungkin hal itu akan membuatnya meninggalkan banyak kebenaran. Karena apa? Takut dicela, serta melakukan banyak kebatilan karena ingin dipuji.
Bahaya enggak? Karena takut dicela, dia tinggalkan kebenaran. Karena ingin dipuji, dia lakukan kebatilan. Karena gila pujian dan gak suka dikritik, gak suka dicela. Seharusnya selagi dalam kebenaran, mau dipuji, mau dicela, ya kita terima. Karena yang dipikirkan apa? Akhirat kan orang zuhud itu. Selagi saya di jalan yang benar, di rel yang benar, orang memuji, ya silakan, mau celak juga silakan. Yang penting Allah yang menilai saya di atas jalan yang benar. Jadi jangan terlalu banyak ingin dinilai orang. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki harta yang banyak. Apakah orang itu bisa zuhud? Beliau menjawab, apabila ia tidak bangga ketika harta itu bertambah dan tidak bersedih ketika berkurang, maka dia adalah seorang yang zuhud. Ayo bagi para pemilik harta, nih kata Imam Ahmad begitu. Disebut zuhud, dia nggak bangga dengan bertambahnya harta, dia nggak bersedih dengan berkurangnya harta, karena bagi dia dunia itu sama, yang dia pikirkan hanyalah akhirat. Bertambah berkurangnya harta itu kehendak Allah, dia nggak terlalu mikirin. Kalau orang merasa bangga dengan bertambah harta dan bersedih ketika berkurang harta, berarti yang dia pikirkan selama ini hanya dunia. Sedangkan orang yang benar-benar zuhud, baginya sama saja. Nah, para penuntut ilmu itu harus bersikap zuhud. Yakin hatinya, sikapnya. Tidak boleh seorang yang berilmu bergantung terhadap urusan dunia. Karena ia adalah manusia yang paling mengetahui tentang kerendahan, fitnah dan cepat binasanya dunia. Kan kita udah belajar tentang dunia. Kenapa kemudian kita jadi pecinta dunia dan meninggalkan akhirat? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya aku berwasiat kepada orang yang paling cerdas, pasti akan diarahkan kepada ahli zuhud. Mereka itulah orang yang cerdas. Kenapa? Ya, karena orang zuhud tahu hakikat dunia, tahu hakikat akhirat, sehingga sebanyak apapun harta di tangannya tidak membuat hatinya berpaling dari akhirat. Sedangkan orang pecinta dunia, dia terus mengejar-mengejar dunia, padahal dunia itu akan pergi meninggalkan dia. Ya, jadi zuhud itu bisa dilakukan oleh orang kaya maupun oleh orang miskin. Orang kaya selama hatinya itu tidak bergantung pada dunia dan berkeyakinan apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada dunia, sehingga kalau bertambah berkurang tidak mempengaruhi dia, maka dia zuhud. Orang miskin juga tidak bersedih dengan kemiskinannya. Dia ridho menerima dengan ketetapan Allah, maka dia zuhud. Jangan sampai dia miskin, gak punya harta, tapi hatinya terus mencintai harta. Sampai di waktu beribadah pun dia tinggalkan ibadah itu demi harta. Banyak orang yang meninggalkan ibadah karena mencari dunia. Dia telah meninggalkan akhiratnya, sedangkan dunia pun dia tidak dapatkan.
Kalau bisa kita berbincang dan dialog dan berikan nasihat, kita nasihatkan mereka. Beribadah sebentar tidak akan mengurangi harta. Ya, karena harta itu tidak diberikan karena ketamakan. Walaupun tamak, kalau tidak ditakdirkan punya harta, tetap nggak punya. Ya walaupun hatinya itu mikirin dunia terus, tamak terus, meninggalkan ibadah demi harta, tapi kalau Allah nggak berikan, tetap nggak punya. Dan itu tidak sedikit. Tapi bagi yang beribadah pada Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka duga. Ya, yang tidak disangka duga. Maka dari itu, ya, para penuntut ilmu harus zuhud, dikasih berapapun oleh Allah diterima, qanaah. Kalaupun dia mencari dunia, niatnya dunia itu untuk akhiratnya, untuk beribadah kepada Allah, supaya bisa haji, supaya bisa umrah, supaya bisa bersedekah, supaya bisa menafkahi keluarga. Ya. Itulah tujuan yang baik dalam mencari dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nampaknya sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.